Karno. Kalau tentang jasad yang terdiri dari unsur, 4 unsur itu sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi yang ada adalah rohnya. Nah, kalau ada, ini maaf nih, yang punya channel tuh, ya yang punya channel yang mengatakan bahwa Soekarno masih ada gitu. Saya jamin gitu, malah saya terima kasih gitu. Saya kejar tuh kalau memang benar-benar ada itu ya, saya kejar gitu. Tapi saya karena saya keyakinan saya itu hanya 50%, maka jadi tidak mau. Saya tidak mengejar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat para pecinta channel Jejak Luhur, alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya sedang bertemu dengan Mas Yanto. Beliau adalah seorang pengagum dari Bung Karno, yang mana di saat-saat sekarang ini memang nama Bung Karno sudah kembali booming dan viral di media sosial. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba bertanya kepada Mas Yanto ya, tentang sosok daripada Bung Karno. Jadi terima kasih warga channel Jejak Luhur. Tapi untuk melanjutkan video ini, mohon karena Allahnya untuk tekan tombol subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Semoga ilmu Anda bermanfaat. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Ya, merdeka. Ya. Terima kasih. Yang selanjutnya saya sebenarnya hanya masyarakat biasa yang tahu sedikit tentang Bung Karno. Luar biasa, merendah sekali sahabat ya kita. Bukan begitu, memang apa adanya lah. Saya setelah mengutip dan saya pun pernah sedikit mengkaji tentang buku di bawah bendera revolusi ya. Ternyata Bung Karno itu orangnya itu orang yang pandai autodidak dan sering membaca. Tapi ngomong-ngomong, ternyata yang dibaca, yang ditulis dalam buku bendera revolusi itu, beliau itu banyak sekali mengambil tokoh-tokoh besar. Di antaranya adalah tokoh kaum Nazi yang bernama Hitler. Kenapa beliau mengidolakan Hitler, padahal dikatakan bahwa Hitler itu adalah orang yang jahat? Nah, bagaimana? Ya, sedikit. Kalau tentang itu, karena di dalam otak Bung Karno yang saya pahami, dia tuh mempelajari semua orang hebat. Jadi kehebatannya yang dikaji, bukan kesalahannya. Bukan. Jadi yang dikaji itu kehebatannya dan taktik dan politiknya. Karena Bung Karno punya jiwa semangat revolusioner ya. Jadi istilahnya selalu mendobrak lah. Namanya juga Bung Karno kan, membongkar. Itu yang dibongkar itu bukan hanya sekup di Indonesia, semuanya dibongkar oleh beliau gitu ya. Semuanya dibongkar. Ya. Nah, untuk itu kalau tentang hal itu saya terus terang aja, yang diambil oleh Bung Karno adalah intisari gitu ya, intisari daripada paham Hitler. Jadi semangat beliau karena dalam waktu sekejap bisa menguasai Jerman ya pada saat itu. Berarti yang diambilnya adalah semangatnya kalau begitu. Semangatnya dan intisarinya. Karena apa? Bung Karno itu pandai merangkum. Pandai merangkum atau pandai mempersatukan gitu. Pandai mempersatukan. Karena apa? Karena beliau lah yang menciptakan persatuan itu beliau gitu ya. Itu beliau. Nah, kalau orang-orang hebat yang atau itu Mussolini, apa itu Hitler, itu bukan persatuan yang ini kan, bukan, tapi apa? Kekuatan. Oh, jadi kekuatannya yang diambil. Yang dibangun itu kekuatan beliau. Bagaimana caranya beliau itu bisa menguasai rakyat supaya taat kalau begitu? Iya, itu saat nanti supaya disuruh untuk perang. Perang itu kalau tidak salah itu yang dinamakan dengan propaganda ya. Ya, jadi propaganda yang dilakukan oleh Hitler kemudian diterapkan oleh Bung Karno, tetapi mungkin saja propaganda itu kan orang kalau berbicara masalah propaganda biasanya pikirannya negatif, berarti ini
bukan propaganda yang hitam, tetapi propaganda yang putih kalau begitu. Iya, kalau Bung Karno tuh mengambil ajaran daripada Hitler itu karena apa? Karena di dalam tubuh manusia itu ada kekuatan gitu ya, yang sifatnya tuh harus diktator. Itu harus itu. Nah, itu Bung Karno pandai sekali tuh. Ambil kediktatorannya pada saat yang tepat. Gitu. Pada saat yang tepat. Maka Bung Karno pernah menginginkan istilahnya demokrasi terpimpin. Tapi karena waktu itu memang situasinya seperti itu. Iya, situasinya seperti itu. Tapi gitu, Bung Karno sadar tahun 59 ternyata aku salah. Maka kembalilah ke Undang-Undang Dasar, yaitu yang berdasarkan kerajaan yang dipimpin oleh hikmah, gitu ya. Jadi bukan itu, taruhlah pada waktu itu gagal itu. Nah, sehingga menurut saya ini menurut saya gitu, menurut saya karena kegagalan itu maka dia kembali lagi, akhirnya dia kena satu ya katakanlah itu kesalahan pribadi, itu kesalahan tentang metode gitu, maka itu dikembalikan lagi, akhirnya nol kembali, akhirnya tahun 59. Nah, di situ cuma beberapa tahun kemudian beliau kena ya katakanlah hukuman lah gitu ya, sehingga peringatan tahun 65 ada satu peristiwa sehingga kekuasaan beliau itu menurun, sehingga akhirnya beliau meninggal tahun 70 atau 70 atau 71? 70 dia meninggal. Tetapi orang-orang yang penganut atau yang mempercayai tentang Bung Karno, dia tidak yakin dan tidak percaya itu bahwa beliau itu meninggal. Ini orang-orang sebagian kecil ya, itu yang kecil, termasuk saya sendiri pada waktu itu ya mempercayai itu gitu, pada waktu itu gitu. Sampai sekarang kepercayaan itu saya gali gitu ya, terus terang aja. Menarik sekali sahabat sekalian perbincangan antara saya dari tim Jejak Leluhur dengan Mas Yanto, yang mana beliau itu adalah benar-benar sebagai pecinta beliau. Tapi ini boleh disambung lagi pembicaraannya. Banyak kejanggalan-kejanggalan yang memang kurang dipahami oleh masyarakat, diantaranya bahwa Bung Karno itu pernah mendirikan Nasakom, ya, nasional, agama, komunis gitu. Jadi dipersatukan antara orang nasionalis, orang agama, orang komunis. Ya, kalau agama dengan nasional saya kira memang tidak terlalu bertentangan ya. Tetapi yang menjadi fitnah atau tuduhan terhadap Bung Karno itu adalah apanya? Komunisnya. Apakah beliau itu termasuk orang apa yang disangka oleh orang-orang luar bahwa beliau itu adalah punya paham daripada komunis atau bagaimana ini? Nah, kalau tentang itu setahu saya ini orang salah profesi ya, salah menilai ya. Jadi yang dikatakan oleh Bung Karno ingin mempersatukan tiga kekuatan ya, nasionalis, agamis, dan komunis. Ya, nah ini komunisnya yang jadi ini yang dimaksud komunis oleh Bung Karno itu bukan komunis yang di Rusia. Gitu. Bukan dari Cina, bukan dari Soviet. Dari Soviet, bukan itu. Bukan komunis yang katanya pahamnya tidak bertuhan, bukan itu. Bukan itu. Oh iya. Jadi kalau komunisnya Soekarno, gitu ya, itu sebenarnya itu kaum minus, gitu ya. Kaum bawahan. Kaum minus, jadi kaum istilahnya petani lah, gitu ya, petani itu yang ada di Indonesia. Gitu. Dengan nama Marhaen. Dengan yang dinamakan Marhaen. Nah, Marhaen itu orang Jawa Barat, yaitu orang Bandung Selatan, gitu ya, orang Bandung Selatan ketemu dengan Marhaen, maka dari situ Soekarno mengatakan bahwa Marhaen ini adalah seorang rakyat kecil, gitu ya, yang sedang terbelenggu oleh sistem, gitu ya, sistem penjajahan, sehingga tidak bisa makmur istilahnya itu. Nah, di situ Bung Karno punya ide, gitu. Aku ingin menyatukan tiga kekuatan, yaitu nasionalisme, terus agamisme, terus komunisme. Nah, komunisme kaum kecil, kaum petani, kaum buruh lah. Kalau saya boleh tanya, itu kan ada nasional juga ada komunis. Saya sudah berbicara masalah komunis lagi. Komunis, bukankah bahwa agama itu sudah mencakup nasionalis dan juga komunis?
Kenapa disebutkan yang dua itu? Tidak. Kenapa Bung Karno tidak mengatakan bahwa ini cukup itu hanya dengan mempersatukan agama? Ya itu tadi, karena beliau gagal, ya, maka berhenti kan di situ kan, gitu. Berarti itu pernah diralat juga. Ya diralat, maka dari kembalikan undang-undang dasar kan, kan kembalikan undang-undang dasar itu kan berarti udah enggak kepada ketuhanan yang Maha Esa, kepada Tuhan yang Maha Esa, yang lima itu. Luar biasa sekali sahabat sekalian, ini kalau dibahas memang terlalu panjang karena memang di channel YouTube itu sangat terbatas dan mungkin kita akan lanjutkan pada sesi-sesi yang lainnya. Dan sebelum diakhiri pembicaraan ini, silakan kepada pengagum Paduka Yang Mulia Bung Karno untuk memberikan pesan-pesan kepada seluruh rakyat Indonesia. Oke. Ya. Saudara-saudara pencinta YouTube Jejak Luhur, pesan saya sebagai rakyat biasa, gitu, saya ingin berpesan kepada saudara-saudara, gitu, ingatlah pada tahun 2021, ya, di tahun 2021 hati-hati, ya, hati-hati karena ini akan banyak bencana, gitu. Hati-hati, satu-satunya untuk menyelamatkan diri adalah ucapkan begini: merdeka, wujud, selamat, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh, ya. Allahu Akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutup dulu sekian dan kita lanjutkan dalam sesi yang lain. Dan pembicaraan di malam ini, sahabat sekalian, sangat luar biasa sekali. Semoga menjadi inspirasi bagi seluruh rakyat Indonesia, dari mulai rakyat sampai pejabat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.